Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Suwandi di channel Dunia Ikan Gabus. Kesempatan hari ini saya masih ingin menjawab pertanyaan yang tadi ya, yang barusan saya sampaikan di part sebelumnya tentang pertanyaan dari Bapak Effendi di Sragen ya. Prospek mana Pak budidaya ikan gabus dengan ikan sidat dan ikan sidat ikan gabus dengan air lobster air tawar. Saya baru cari peluang budidaya perikanan yang akan saya seriusi agar kedepannya bisa jadikan bisnis jangka panjang. Bicara masalah ikan gabus dan sidat ya. Maaf sebelumnya, bukan berarti kita mau merendahkan ataupun mau menyepelekan peluang usaha yang saya sampaikan, tidak ya, sama sekali tidak. Ini hanya pertanyaan yang ingin saya jawab. Dan ini kalau nanti ada yang salah mohon diluruskan ya. Jadi kalau Bapak Effendi menanyakan prospek mana. Jadi kalau bicara masalah prospek sebuah peluang usaha, kesinambungan sebuah bisnis perikanan itu kita melihat dari semua aspek ya. Dari bibit, kemudian ketersediaan bibitnya ada atau tidak, berkelanjutan atau tidak, mudah didapat atau tidak. Kemudian bicara masalah hasil proses perawatannya, ya, proses perawatannya mudah atau tidak. Kemudian tingkat resikonya, ya, besar atau kecil. Kemudian terakhir adalah proses pemasaran, ya. Bagaimana pemasaran sebuah produk komoditi perikanan ini mudah atau tidak, gampang atau tidak, ya. Di dalam proses pemasaran ini juga dilihat juga ada sisi lain, ada pembatasan ukuran atau tidak, size tertentu atau tidak. Nah, ini juga yang mempermudah pemasaran. Nah, kemudian bicara sekarang kita comparekan sebuah komoditas ikan gabus. Ikan gabus dari sisi bibit gampang untuk dijual, gampang untuk didapatkan. Bapak memesan bibit dari kita dengan harga yang sangat terjangkau, ya, antara 500 sampai 1000 rupiah sampai 2000 rupiah, terjangkau sekali. Ya, bibitnya mudah didapat, mau berapapun tidak kenal dengan musim. Ya kan? Mau berapapun tidak kenal dengan musim. Ya, mau musim hujan, mau musim kemarau, bibit selalu ada. Ya. Kemudian kita lihat ke samping, ya, sidat, ya. Dari sisi benih ya, benih sidat itu, glass eel itu harganya 1 kilo antara 2,5 sampai 5 juta. Itu bibitnya saja. Ya, dimana dalam 1 kilo itu ada isi 7.000 sampai 8.000 bibit. Kemudian bibit itu sendiri saja tergantung dengan musim. Ya, sidat belum bisa dibudidayakan dalam bentuk rumahan ataupun kolam buatan manusia. Semua hasil tangkapan alam. Glass eel itu dicari di pesisir muara, pertemuan antara sungai air tawar dengan air payo. Ya, di situ. Makanya glass eel ini dipesan orang kepada orang-orang yang tinggal di dekat pantai, dekat muara, ya, di sana. Jadi sangat terbatas sekali untuk masalah benih. Kemudian bicara konsumsi. Ikan gabus pasarnya jelas, digunakan untuk konsumsi maupun diambil ekstraknya. Jadi pasarnya luas, konsumsi laku, dijual untuk ekstrak, untuk olahan laku. Ya, ukurannya tidak terbatas. Mau ukuran 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan terserah, mau besar kecil laku dijual. Ya. Kita bicara konsumsi sidat. Nah, sidat ini pasarnya, pada saat saya pernah mengikuti pelatihan sidat, katanya ekspor ke Jepang. Ya kan? Waktu itu, ya, sebelum banyak gembor-gembor sidat, saya sudah duluan pelatihan sidat di Jakarta, jauh-jauh saya ke sana. Itu semua ukuran masuk dengan dibeli 350.000 per kilo waktu itu. Ya, mulailah saya mencoba 1 kilo glass eel itu, kemudian kita besarkan sampai usia kurang lebih 8 bulan, ya. Itu kita dapatkan sekilo isi 656 ya waktu itu. Ya, karena masih awal kita mencoba. Pada saat kita mau jual sulit. Jakarta, Bandung, Surabaya, di mana orang di situ pengepul sidat, kita jualnya susah. Dalam arti apa susahnya? Harganya tidak sesuai. Dikembalikan kepada pengepul yang dulu mengadakan training, dia tidak terima karena yang diterima katanya sekilo isi 1 dan 2. Ya, makanya apa? Pasarnya terbatas di sini. Kalau size tertentu sudah mengikat sebuah produk, mau jualnya susah. Ya,
Mendingan kita bisa jual di lokal, tetapi produk itu mudah untuk kita pasarkan. Nggak usah kita bicara ekspor. Ekspor juga belum tentu kita kenal orangnya. Kita masarkan juga belum tentu langsung bisa dapat jadi duit. Akhirnya apa? Sidat itu ditawar lokal cuma 60.000. Nah itu pasar realnya itu segitu itu. Pasar realnya sidat yang ada di Indonesia itu baru 60.000 ya. Paling pol 100.000 itu. Dengan size yang acak ya. Tidak ada batasan sekian-sekian. Itu yang saya pernah lihat, dan teman saya juga pengepul belut juga menerima. Sidat berapapun saya beli, harganya 60.000, 70.000, ya sudah. Itulah pasar real kita. Makanya apa? Kalau kita menjual sebuah komoditas, kemudian kita masih harus tergantung dengan orang yang di luar negeri sana yang kita belum tentu kenal, kita akan sulit. Kita akan sulit untuk bisa memasarkannya. Karena apa? Ya kita ada batasan tadi, size tertentu yang diterima oleh mereka. Sementara di size di bawah itu mereka tidak mau menerima. Ya, itu perbandingan konsumsi gabus dengan sidat tadi. Kemudian kita bicara waktu. Ya, untuk waktu pembesaran. Ya, kalau waktu pembesaran antara gabus dengan sidat selisihnya tidak terlalu jauh. Ya. Gabus misalkan 7 bulan, 8 bulan pun laku. Untuk sidat sampai ukuran 1 tahun itu pun juga laku dijual. Tapi itu tadi pasarnya masih pasar lokal yang tadi dibeli oleh para pedagang pada umumnya, bukan bicara masalah ekspor. Kemudian pertanyaan Pak Fendi tentang perbandingan antara ikan gabus dengan lobster air tawar. Ya, nanti Bapak bisa mengambil kesimpulan sendiri dari penjelasan saya. Jadi saya menjelaskan semua ini bukan karena saya memang tidak suka, bukan. Jadi memang saya pernah menjadi pelaku usaha dari itu. Lobster air tawar dengan ikan gabus. Ikan gabus tadi saya sudah jelaskan, bibitnya kita mudah didapat, kita produksinya gampang. Ya, kita menggunakan air sumur budidaya gampang sekali, dengan kondisi air diam pun bisa. Nah, pertama saya akan komparkan bibit ikan gabus dengan lobster air tawar. Bibitnya mudah didapat, kita produksinya gampang, harga terjangkau dan murah. Mau berapapun banyak kita ready. Bibit lobster air tawar atau yang dikatakan red claw, Serak quadricarinatus, ya saya dulu budidayakan itu. Jadi jangan salah, saya bisa ngomong karena saya memang menjadi pelaku usaha. Ya, dulu saya pakai bendera Andi Lobster Farm. Juga tayangannya masih ada di beberapa TV swasta waktu itu. Ya. Serak quadricarinatus, Serak distractor, Serak monticola, Serak Clarky, Serak ya albino. Banyak budidaya ikan gabus, lobster yang dulu saya budidayakan. Ya, pokoknya dari tahun 2008 sampai 2011 ya, saya menekuni lobster air tawar. Saya mengadakan pelatihan di berbagai kota sampai 37 angkatan. Saya menjadi ketua Asosiasi Pengusaha Lobster Yogyakarta. Saya membawahi kurang lebih sekitar 28 kelompok budidaya, di mana satu kelompok ada antara 25 sampai 50 orang. Ya. Jadi kalau bicara lobster air tawar, itu memang di situ ya, dari bibit pun kita dari satu indukan lobster itu tidak bisa mendapatkan benih dalam jumlah yang besar. Ya. Resiko kematiannya tinggi. Kemudian kehidupan lobster itu sendiri itu ditopang dengan aerator atau menggunakan sirkulasi air. Kalau sirkulasinya mati listrik, mati semua. Nah, berhentinya lobster dulu saya lakukan karena pada saat 2008 ada gempa itu, habislah di situ lobster saya. Kenapa? Ya karena pada saat 2008 gempa itu ya, pas rame-ramenya lobster, kita habis, kita mulai lagi. Ya karena apa, semua listrik padam, akhirnya matilah lobster-lobster kita di situ. Ya, jadi kalau bicara masalah pembesaran juga dari si konsumsi, tadi gabus itu 7 bulan 8 bulan sudah bisa dipanen. Ya, kemudian dia tidak ada size ukuran. Nah, untuk lobster air tawar ini butuh waktu paling tidak antara 1 tahun. 1 tahun aja dia baru beratnya kurang lebih 100 gram, 5 sampai 6 inci. Ya, 800 sampai 100 gram lah. 5 in sampai 6 inci. 5 in sampai 6 in. Jadi butuh waktu yang lama. Kemudian bicara pasar konsumsinya, yang menerima pasar itu siapa? Orang bilang Serak quadricarinatus bisa diekspor, red claw bisa diekspor. Ya, pada saat saya menjadi ketua asosiasi ditemukan dengan buyer dari Singapura yang memang mau menampung lobster air tawar itu.
Yang jadi masalah adalah serak red claw ini untuk besar cukup lama waktunya, Pak. Pasar yang diterima di sana kurang lebih sekitar 500 bobot 400 sampai 500 gram. Sementara kalau kita membesarkan lobster air tawar ya dari ukuran 1 inch sampai bobot 400-500 gram, wah, butuh waktu berapa tahun? 2 tahun saja belum tentu bisa sampai segitu. Nah, ini yang jadi masalah. Ya, jadi kalau mau bicara tentang masalah lobster itu memang kita bicara dengan fakta yang pernah saya alami, karena memang saya penjaga pelaku usaha pada tahun itu. Ya, makanya karena memang waktu itu tidak bisa menjanjikan, cukup lama waktu panennya, hampir 2 tahun, dibutuhkan pasar juga terbatas. Sementara lokal-lokal butuhnya yang bobot 1 on dijual 100 sampai 150 ribu. Siapa mau beli? Ya kan? Di Jogja ini rumah makan yang menyediakan lobster aja nggak ada. Ya, kalau kita mau jual ecer, mau jual kemana? Jadi caranya yang gampang saja lah. Ya, mana kalau kita itu punya ikan, punya komoditas, jual di pinggir jalan laku. Nah, itulah kita bisa memudahkan kita bisnis. Jadi kalau Bapak Effendi mau menekuni budidaya, bukan saya menganjurkan gabus, silakan Bapak menilai sendiri penjelasan saya tentang masalah antara gabus sidat dengan gabus dengan lobster air tawar. Oke ya Pak, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat penjelasan saya, semoga bisa menjadikan sebuah inspirasi. Kalaupun itu ada salah diluruskan, dan mohon maaf sebelumnya ada kesalahan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.